Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, sang YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, rezeki lancar, masalah kalian selesai dengan baik, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan buat yang sakit, mudah-mudahan jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera ditemukan obatnya untuk sehat kembali seperti sedia kala, amin ya rabbal alamin. Jangan panik kalau sakit, biasa aja, kita manusia, wajar kalau sakit. Wajar banget kalau kita sakit, karena kita manusia, ya kita manusia, pastilah sakit. Manusia nggak pernah sakit cuma Fir'aun. Jadi kita tenang-tenang aja kalau sakit, oke? Mudah-mudahan hidup kita ini bermakna gitu, mau sehat mau sakit tetap memberikan manfaat kepada manusia yang lain, amin ya rabbal alamin. Oke guys, masuk ke konten. Ya, konten gua kali ini adalah tentang ini keren nih, dari Okezone tuh. Sudah vaksin booster, jangan olahraga dulu ya. Itu fakta-fakta. Vaksinolog Dr. Dila Sakti Rambe, bazar bla 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 bla, nanti kita baca ya semua. Nggak, cuman dari judulnya aja gue bingung ya. Olahraga itu baik, tapi setelah booster malah nggak boleh olahraga lu. Iya. Iya iya dah. Bilang aja kalau vaksin beresiko miokarditis, jantung. Ya kan ya, beresiko ya habis vaksin. Ya kita baca dulu dah beritanya ya, dari Okezone nih. Guna memperkuat antibodi dari vaksin COVID-19 yang mulai melemah, berarti mengakui ya, antibodi dari vaksin COVID-19 itu bisa melemah. Dengan jangka waktu tertentu bisa melemah. Kadang-kadang gue bingung ya, ini padahal udah terang-terangan begini loh. Tapi orang masih percaya aja ya, mau gimana ya. Pemerintah memberikan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Upaya ini dilakukan dengan harapan memberikan proteksi lebih dari varian baru seperti Omikron yang menjadi ancaman di masyarakat. Ini kalimat gue bingung banget gitu. Omikron itu fatality rate-nya rendah, tapi kita diminta memberikan perlindungan. Kalau sama Omikron aja kena, berarti sama yang lainnya bisa kena. Berarti udah dimicin, tetap ya bisa kena, bisa mati. Iya, iyalah. Dan antibodi bisa melemah gitu. Nah terus gunanya apa? Gunanya apa gitu? Gunanya apa? Ada 5 vaksin yang digunakan sebagai vaksin booster dengan 2 vaksin yang menggunakan teknologi messenger RNA atau mRNA, yaitu Pfizer dan Moderna. Meskipun disebut memiliki efikasi tinggi, tapi kedua vaksin tersebut juga memberikan resiko pada tubuh. Mana efikasinya? Kalau efikasi tinggi nggak melemah. Iya kan? Kalau efikasinya tinggi nggak melemah. Resikonya apa? Vaksinolog Dr. Dirga Sakti Rambe, MSc, SPPD, wow keren, gelarnya banyak, menganjurkan para penerima vaksin Pfizer dan Moderna untuk tidak berolahraga setelah divaksinasi. Lantaran ada resiko pada jantung setelah mendapatkan kedua vaksin tersebut. Nah, yang vaksinatornya aja ngakuin ya, vaksinolog mengakuin ya, bahwa resikonya ya di jantung. Lu kalau kena virus itu, emang resikonya apa? Alhamdulillah 90% lebih mungkin ya yang meninggal itu di rumah sakit gitu. Yang dirawat di rumah alhamdulillah ada sih, ada beberapa persen ya yang meninggal ajalnya. Iya, jadi resikonya lebih tinggi daripada resiko penerimaan vaksin. Lu nggak boleh olahraga berat, itu resiko nanti lu bisa ada ya. Udah jujur ya nih dokternya, dokter Diga udah itu, tapi tetap nyuruh orang micin ya. Ya. Gua terpaksa mereaksinya seperti ini ya guys ya. Kalian paham aja ada ya.
Udah terlalu gemes gue. Khusus bagi semua penerima vaksin Pfizer dan Moderna, primer atau booster dianjurkan untuk tidak berolahraga intensitas sedang hingga berat hingga 7 hari pasca vaksinasi. Papan Dr. Dirga dalam unggahan Instagram pribadinya, Dirga Rambe. Dirga Rambe, pernyataan ini sudah mendapat izin untuk dikutip di MNC Portal. Ada alasan khusus mengapa rekomendasi tersebut keluar. Menurut Dr. Dirga, hal itu berkaitan dengan resiko miokarditis, tujuannya untuk mengurangi risiko miokarditis atau radang otot jantung, ungkapnya. Berarti ada risiko itu ya, ada, iya. Dan itu masih mau dipaksakan. Nah, itu masalahnya risiko miokarditis ini kepada orang yang normal atau orang yang memang udah ada sakit jantung atau ada sakit lainnya. Makanya jangan mandatori, jangan maksa. Jangan dengan kebijakan-kebijakan yang memaksa sehingga membuat orang itu terpaksa dimicin. Ini resikonya udah ada miokarditis, udah ngaku, udah ada resiko miokarditis. Itu miokarditis apakah resiko itu kepada semua orang? Iya mungkin ya, kepada semua orang yang normal, yang sehat. Kan kalau mau dimicin itu harus sehat. Ada orang-orang yang terpaksa dimicin karena kalau nggak dimicin nggak dapat bansos, kalau nggak dimicin nggak bisa jalan, kalau nggak dimicin nggak bisa ini, kalau nggak dimicin nggak bisa itu. Lah kalau yang normal ada resiko miokarditis, lalu gimana orang-orang yang terpaksa? Ngopi lu. Dokter, ngopi. Resiko miokarditis nggak main-main, radang otot jantung. Jangan maksain. Itu kan buat resiko miokarditis kepada orang yang normal tuh, yang sehat, masih beresiko. Gimana yang nggak normal? Apalagi lansia. Lansia itu udah banyak sakitnya kesian. Meski ada resiko miokarditis, Dr. Dirga menegaskan bahwa angka kejadiannya sangatlah jarang dan hampir semua bersifat ringan, serta sembuh total dalam waktu singkat. Artinya manfaat mijinisasi yang menyelamatkan nyawa jauh lebih besar, tambah Dr. Dirga. Wow, iya 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 iya. Berapa? Iya iya iya. Keren loh Dr. Dirga ini. Keren. Jadi pengen diskusi data gua sama dia tentang resiko micin ini menyelamatkan nyawa. Duh, iya. Sebagai tambahan, laman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengungkapkan beberapa gejala miokarditis yang perlu Anda waspadai. Apa saja? Nyeri dada, sesak napas, detak jantung terasa lebih cepat atau berdebar. Udah berapa banyak yang kena itu? Kalian yang udah kena ngerasain itu micin ya, komentar di bawah. Bener nggak nih? Jika gejala tersebut muncul, disarankan untuk cari perawatan medis segera. Selengkapnya simak dalam infografis Oke Zone ya. Oke. Ya, jadi cuman begitu aja beritanya. Jadi gara-gara micin booster lu jangan olahraga dulu ya. Ini apa cuman akal sehat gue aja ya yang terusik sama kalimat ini. Itu gimana ya? Jangan olahraga dulu. Dan ada resiko miokarditis. Tapi dipaksain. Jadi gini, kalau dari kalimatnya Dr. Dirga tadi, ada resiko tapi manfaatnya lebih besar. Jadi ambil aja resiko itu demi manfaat gitu ya. Oke, siap. Kalau ada apa-apa sama yang kena resiko itu gimana Dr. Dirga? Dan ini di Oke Zone tanggal berapa ya? Bentar gue lihat ya. Di Oke Zone tanggal berapa nih? Jumat 4 Februari 2022. Jadi orang-orang yang sebelum ini kenapa nggak dikasih tahu ya? Orang-orang yang sebelum 4 Februari gimana tuh? Udahlah. Woi rakyat sadar dah lu. Tuh dokternya yang ngomong udah ngaku tuh ada resiko miokarditis. Lu mau ngambil resiko itu silahkan. Dan sampai hari ini Dr. Dirga itu mungkin ya Dr. Dirga mau nggak tuh tanggung jawab menerima resiko itu? Kalau ada orang-orang yang menerima booster terus kena itu, Dr. Dirga mau tanggung jawab nggak? Ini udah jelas-jelas. Intinya gini ya, kami sekali lagi bukan anti micin ya, kami anti pemaksaannya. Ada beberapa orang yang memang beresiko dengan miokarditis ini dan penyakit kardiovaskular lain. Ada kardiovaskular, ada miokarditis ya, ada resiko-resikonya itu. Dan itu perlunya, ini kan resiko ini diterima oleh orang-orang yang sehat waktu micin gitu. Terus gimana orang-orang yang memang udah nggak sehat gitu?
terus dipaksa micin. Kenapa kata-kata dipaksa itu masih ada, Be? Iyalah, karena nggak sedikit orang terpaksa menerima micin kayak Ibu Kartini, ada beberapa itu. Karena mau bansos, karena mau kerja, karena mau jalan, karena mau ini, terpaksa. Karena dijadikan persyaratan. Nih, berapa banyak orang yang komentar di channel gue, bahkan di Telegram juga, ya orang-orang yang terpaksa. Dan kalau ada resiko, ada apa-apa, nggak ada yang tanggung jawab. Nih, Dokter Dirga Ramli mau nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa? Atau dokter-dokter yang nyuruh-nyuruh ini semua deh, ayo kumpulin tuh dokter-dokter atau yang pejabat-pejabat, tanda tangan, kami bertanggung jawab penuh apabila terjadi sesuatu kepada rakyat Indonesia setelah dimicin. Dah, itu aja. Kalau mau. Jadi, dan buat kalian yang ragu-ragu, ya gimana caranya supaya, kan masih banyak tuh, saya takut dipaksa, saya takut dipaksa. Nggak perlu takut lu, bilang aja. Iya, micin baik. Iya, saya mau dimicin. Asal bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini tanda tangan, saya mau bertanggung jawab. Kalau ada yang tanggung jawab, silakan. Ya, karena sampai hari ini orang nyuruh-nyuruh tapi nggak mau tanggung jawab. Nyuruh-nyuruh doang, tanggung jawab kagak ya. Mau nggak tuh dokter-dokter vaksinator itu mau tanggung jawab? Gue tunggu deh kalau ada yang mau tanggung jawab, bagus ya. Masa kalau memang baik nggak mau tanggung jawab? Masa kalau memang baik nggak mau tanggung jawab? Gue ulang 3 kali ya. Masa kalau memang micin baik, kalian nggak mau tanggung jawab? Mestinya kalau itu memang baik, nggak ada efek jeleknya. Kenapa kalian nggak berani tanggung jawab? Tanggung jawab dong. Kan kalian yang bilang baik. Dah, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, baik. Tanggung jawab kagak ada. No, udah ada resiko miokarditis. No. Belum lagi kardiovaskular. Banyak resikonya ya. Masih mau maksa.